Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Cipta Romanto dalam Wild Hunter. Boom. Oke, teman-teman, selamat pagi. Sekarang tanggal 12 September ya, 2021 dan aku sekarang mau ngeliatin ke teman-teman progress chamber. Aku mau publish 6 dulu ya, 6 dulu dari berbagai daerah di Indonesia, ada dari Jakarta Barat, kemudian ada dari Jawa Tengah, ada dari Lampung, NTB, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu chamber yang dipesan oleh teman-teman di Indonesia dan kreativitas apa aja yang teman-teman pesan dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah chambernya dulu. Chamber ini adalah merupakan chamber set yang original dikeluarkan oleh Wild Hunter, yaitu Bejad Chamber Set, yang memang chamber ini sudah banyak sekali digunakan oleh para bediler Indonesia. Kemudian yang paling banyak dipesan adalah untuk kelas hunting. Nah, kenapa dipesan banyak sekali untuk kelas hunting? Karena memang dari segi desain atau model itu cocok dengan kelas-kelas tersebut. Kemudian untuk segi powernya pun sudah mumpuni sekali untuk para penghobi kelas hunting, karena memang chamber ini memang sudah sangat proper banget untuk teman-teman, proper banget dibuatnya. Jadi ya mantep lah pokoknya, intinya seperti itu ya. Untuk detail spek mungkin nanti kita akan coba bahas. Yang pertama datang dari Bapak Rizal Kurniawan. Ini dia boxnya, teman-teman bisa lihat, sangat cantik sekali. Dari visual ini kita lakukan beberapa tahap proses pewarnaan. Yang pertama adalah proses sunbasting. Itu proses pembukaan pori-pori untuk nanti warna bisa menyerap dengan baik ke bagian body dari si chambernya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah proses proses anodize. Itu proses ketika di mana chamber ini direndam kemudian di strum untuk nanti ketika kita masukkan warna yang sesuai dengan yang kita inginkan, warna dasarnya itu dia melekat dengan baik. Kemudian yang terakhir proses pen. Jadi pewarnaan terakhir itu dilakukan menggunakan airbrush. Jadi memang dari segi warna pun dia lebih fokus, lebih bagus dibandingkan warna-warna yang proses tahapannya itu tidak seperti itu. Kemudian Bapak Kurniawan itu, Bapak Rizal itu ingin disetkan Bejad Clan. Jadi ingin disetkan model clan seperti rel bawah, kemudian untuk hand grip, kemudian untuk bagian ke belakangnya juga ingin disetkan seperti itu. Kemudian ingin disettingkan menggunakan tabung inokom. Jadi aku mau nggak mau harus setting dulu dimensi rel ke bawahnya itu agar bisa memuat tabung inokom 480 cc. Jadi itu cukup lumayan besar ya, dan itu why not, itu bakal keren banget ketika dipasangkan di chamber yang sangat bagus ini ya. Ini Bapak Rizal Kurniawan dari Kalimantan Timur. Oke, next yang kedua kita masuk ke chamber yang kedua, Bapak Prayetno. Ini yang berasal dari Lampung. Beliau berasal dari Lampung dan apa aja yang beliau inginkan yang dipasang nanti di chamber ini. Beliau ingin laras OD14 panjang 30 cm, guys. Ini pendek sekali. Jadi memang laras-laras di bawah 40 cm kalau misalkan dipadukan dengan mechanical chamber yang kurang pas, kemudian disettingkannya juga asal-asalan, itu saya kira nggak akan menghasilkan produk yang optimal ya. Makanya kita settingkan dulu di sini. Nanti kita coba atur juga kecepatan pelurunya agar dia akurasinya juga bagus, optimal, dan bisa awet ya ke depannya seperti itu. Kemudian ingin juga dipasangkan surrounded barrel. Nah, karena memang brand dari Wild Hunter itu ada yang menggunakan surrounded barrel, yaitu di Bejad Clan. Teman-teman bisa lihat di Bejad Clan itu sudah menggunakan surrounded barrel
Jadi penggunaan sunat barrel itu sangat nyaman sekali ketika kita berburu, nggak usah ada ada hubungan dengan peredam seperti itu ya. Jadi udah senyap sekali. Oke, ini Bapak Prayetno di daerah Lampung. Kemudian kita masuk chamber yang ketiga. Chamber yang ketiga datangnya dari Bapak Robert Bagus. Bapak Robert Bagus itu dia sebetulnya tidak banyak request, hanya satu requestnya, dia ingin cancelnya dilipatkan. Hari Senin besok tanggal 13 lipatnya udah selesai, tinggal kita pasang dan kirim, dan mudah-mudahan Bapak Robert menyukai produk Bezat ini, karena memang setiap produk yang dibuat itu melalui tahap QC yang cukup detail, kemudian dikerjakan dengan penuh dedikasi ya. Jadi memang keterlibatan emosi dari si para pengrajinnya itu sangat-sangat sangat tinggi. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat, meskipun ini dikerjakan manual, hanya bagian bodi sebagian saja yang dibuat CNC router, kemudian bagian relnya juga udah CNC router. Jadi ini udah standar banget, udah standar. Jadi dimensi depan sampai ke belakang semuanya sama ya. Seperti itu. Ini Bapak Robert Bagus dan langsung dikirim. Insya Allah Senin besok tanggal 13 kita langsung luncurkan. Kita masuk ke chamber yang ketiga. Di sini ada Bapak Wahyu. Dari gaya bahasanya sih aku bisa memastikan ini adalah orang Sunda, karena beliau ketika ngobrol, Kang kumaha damang, kumaha abdi bade order chamber bejatnya tiasa. Nah, bahasa-bahasa yang sangat mempunyai kedekatan yang lebih untuk orang Sunda tentunya ya. Jadi ketika kita ngobrol bahasa Sunda tuh seakan-akan kita jauh lebih akrab dan sebagainya, pasti orang-orang Sunda. Dan cuman beliau kayaknya sih kerja di Jakarta, karena beliau ngasih aku alamatnya itu di Jakarta Barat. Mungkin lagi merantau ke Jakarta. Mudah-mudahan beliau sehat dan teman-teman juga sehat. Yang merantau juga sehat, mudah-mudahan dikasih keberkahan, kemudian dikasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Bapak Wahyu di Jakarta Barat itu nggak memesan apa-apa lagi ya, cuman hanya chamber aja. Jadi chamber ini langsung dikirimkan hari ini tanggal 12, kita kirim menggunakan JNT ya. Karena beliau pengen JNT tadi. Kemudian kita masuk ke chamber yang kelima. Di sini ada Bapak Heri. Bapak Heri ini tuh berasal dari Jawa Tengah. Nah, ini saudara kita nih, perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah. Deket-deket lah ya. Dia pengen dipasangkan laras OD13 panjang 55 cm menggunakan WH1 Smooth Twist. Kenapa beliau memutuskan untuk WH1 Smooth Twist? Karena mungkin udah ada riset sebelumnya teman-teman. Beliau lihat mungkin konten Wild Hunter yang beberapa minggu lalu, bulan lalu tentang WH1, dan banyak testimoni teman-teman yang udah menggunakan WH1 Smooth Twist, dan teman-teman yang mungkin nge-save WhatsApp saya mungkin pernah lihat, dan sering juga aku posting teman-teman yang udah pakai WH1, perburuannya mantap-mantap semua. Jadi pada berhasil semuanya ya. Dan beliau pesan cincin juga, cincin tabung dengan laras. Jadi kalau tabung sih mungkin beliau sudah punya di rumah, makanya tidak pesan. Oke, ke Jawa Tengah Bapak Heri. Kemudian chamber yang terakhir kita punya dari Bapak Fikri, M. Fikri. Ini beliau ingin dipasangkan laras polos panjang 45 cm. Ini nggak akan gagal, ini dunia perairan nih. Karena kalau udah berbicara polos ini pasti nembak ikan kalau nggak salah. Nembak ikan disenangnya. Beliau di Nusa Tenggara Barat, NTB, dan insya Allah hari Senin atau Selasa kita kirimkan ke sana, karena laras sedang diproses di Bubut, biar bisa presisi dengan si chambernya. Oke teman-teman, dari ke-6 chamber ini semuanya dilakukan pengerjaan dengan sistem yang sama, kemudian QC kualitas yang sama, kemudian dedikasinya juga sama semua. Jadi tidak ada chamber di sini yang berbeda secara estetis, tidak berbeda secara kerapihan, kemudian tidak berbeda secara sistem dan lain sebagainya. Jadi semuanya kita lakukan, kita kerjakan dengan penuh rasa percaya diri untuk mengerjakan chamber ini. Jadi gak usah risau teman-teman. Kalau misalkan teman-teman baru bergabung juga, banyak juga yang WhatsApp, Mas aku masih ragu ke Wild Hunter, apakah Wild Hunter itu bercanda atau nggak amanah seperti itu.
Aku sarankan kalau misalkan teman-teman masih masih baru atau baru mengenal Wild Hunter, jangan dulu ambil keputusan. Masih banyak eh, apa produsen-produsen lain yang mempublish tentang senapan. Teman-teman bisa muter dulu, bisa pelajarin semua tentang senapan. Dan saran saya teman-teman pelajarin dulu apa yang setiap konten kreator sampaikan, kemudian masuk logika atau tidaknya. Kalau misalkan memang teman-teman sudah memantapkan hati, baru teman-teman bisa kontak orang tersebut. Harus betul-betul dipahami dulu, dipelajari dulu lama. Jangan asal pesan ke orang yang baru kita kenal, karena memang kita butuh riset dulu untuk orang-orang yang mempublish tentang senapan angin Indonesia. Bukan kita dibiasakan harus uzon, tapi kita harus lebih kepada pendekatan terhadap siapa yang mempublish senapan tersebut. Karena banyak kasus di Indonesia itu tentang para pemula melihat atau terdoktrin oleh para konten kreator yang kurang amanah, dan akhirnya kebablasan. Jadi ya akhir-akhirnya kan mengeluh juga, saya udah transfer sekian juga barang nggak dikirim, malah nggak ada kontak dan sebagainya. Nah itu yang harus kita hindari, karena sejujurnya aku juga sangat prihatin dengan kondisi kita saat ini. Cari rupiah itu sangat susah sekali untuk kita saat ini. Dari segala aspek, perusahaan pun ikut terbawa dengan susahnya saat ini. Tapi mudah-mudahan dengan ada konten ini kita diingatkan untuk tetap hati-hati, untuk tetap terjaga. Mudah-mudahan uang yang kita hasilkan dari hasil keringat yang cukup berat itu bisa digunakan dengan maksimal, dengan optimal seperti itu. Dan thank you banget sudah menonton konten dari Wild Hunter tentang 6 chamber set yang akan kita progress. Dan aku sangat mengapresiasi untuk teman-teman yang memesan ini, karena itu otak-otak yang luar biasa, ingin memasangkan setiap part per partnya di chamber set Bezad hingga menghasilkan apa yang mereka inginkan itu berjalan dengan optimal dan maksimal nanti hasilnya. Oke, thank you banget sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, terus ikutin seluruh kegiatan dari Wild Hunter. See you next time. Boom!